Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Hetty Primasari. Dan ini udah lama banget dari video terakhir saya. Saya sempat vakum sebentar karena saya sempat hamil dan melahirkan. Dan di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang kelahiran di Australia. Dan beruntungnya pada kehamilan dan kelahiran saya ini bisa dibilang saya gratis tis. Kenapa bisa gratis? Yuk kita cerita ya. Oke, jadi pertama-tama sebelum saya ceritakan kenapa bisa seperti itu, saya mau kasih tahu dulu bahwa saya adalah PhD student atau mahasiswa doktoral di Monash University, Australia. Saya ambil jurusan IT dan saya dapat beasiswa dari Monash, yaitu Monash Graduate Scholarship dan Monash International Tuition Scholarship, dan semuanya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, beasiswa yang saya dapat. Nah, kebetulan juga faculty saya yang adalah faculty IT itu membayarkan asuransi untuk keluarga saya. Jadi tidak hanya saya, tapi suami saya dan anak saya yang saya lahirkan di sini pun dapat asuransi tersebut. Oke, jadi untuk semua pelajar di Australia pasti punya yang namanya asuransi. Nah, asuransinya itu namanya OSHC, Overseas Students Health Cover, kalau nggak salah ya. Dan itu memang wajib dibayarkan sebelum mahasiswa itu dapat visa student dan akhirnya bisa ke Australia dan studi. Nah, defaultnya ya, biasanya eh, asuransinya itu untuk single saja atau satu orang mahasiswa itu aja. Yang mana, oh ya, sorry, provider asuransi itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada Allianz, ada Bupa, ada macam-macam. Saya nggak terlalu tahu, tapi yang saya ini adalah saya pakai Allianz. Kenapa pakai Allianz? Karena defaultnya Monash kerjasamanya sama Allianz. Namun tidak menutup kemungkinan jika teman-teman memang pakai provider lain. Dan untuk beasiswa, biasanya jika teman-teman dapat beasiswa, itu di cover untuk single, dan pada tahun saya dulu 3.600 Australian dollar atau sekitar 36 juta rupiah itu untuk single. Nah, untuk kasus saya, karena faculty saya kebetulan juga cover untuk keluarga, mungkin dengan harapan supaya student yang ke sini supaya tidak ada pikiran dengan keluarga yang ditinggalkan di Indonesia atau di negara asalnya, diajak sekalian gitu ya, supaya bisa bikin fokus dengan studinya. Nah, yang dual ini itu untuk 2 orang ya. Jadi misalnya student ngajak partnernya atau suaminya atau istrinya gitu ya. Nah, itu 8.800 tambahannya gitu ya. Di tahun lalu itu untuk PhD ya. Dan kalau mau upgrade ke multi family ya, jadi ada 3 macam, ada single, ada dual family, dan ada multi family. Yang mana kalau multi family itu mengcover 3 orang dan lebih gitu ya, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, itu nambah 5.500 gitu ya. Nah, itu singkatnya tentang asuransinya ya. Kemudian kehamilan. Mungkin saya akan ceritakan detail di video terpisah tentang bagaimana saya periksa kehamilan di sini, kemudian biaya-biaya periksa gitu-gitu ya. Itu mungkin di video terpisah, dan bagaimana pengalaman saya itu merasakan
health service dari Australia, itu mungkin akan di video berikutnya. Namun di video ini saya mau kasih tahu bahwa secara singkat ya, bahwa periksa saya dari saya tahu bahwa saya hamil, kemudian tes darah, ultrasound atau USG, kemudian lahirannya sendiri, terus pasca lahiran, ya karena baby baby saya sempat kuning, jadi sempat opnam, ya plus saya juga opnam, itu semua di cover oleh asuransi. Nah, perlu diketahui juga bahwa asuransi OSHC itu mimix atau sama kayak Medicare, yang mana Medicare itu adalah asuransi kesehatan untuk citizen Australia, ya, citizen dan permanent resident kalau tidak salah. Nah, itu sama benefitnya, tuh ya. Cuma bedanya ini disediakan oleh provider asuransi swasta, gitu ya. Nah, untuk periksa kehamilan itu ada jadwalnya, teman-teman. Mungkin nanti di video terpisah saya kasih jadwal periksa kehamilan di Australia. Dan itu periksanya itu gratis, teman-teman. Jadi per periksa biasanya itu bisa $40, bisa $90, bisa $70, tergantung konsultasinya gitu ya. Dan bedanya dengan di Indonesia, kalau di Indonesia kita diperiksa oleh Obgyn, dokter kandungan. Nah, di sini tergantung dengan mode layanan yang kita pilih. Nah, kebetulan saya memilih mode shared care, yang mana itu adalah collab gitu, dokter GP, dokter umum atau general practitioner, dan rumah sakit atau hospital yang nantinya tempat saya lahiran tersebut. Nah, di sini saya GP-nya saya ikut GP di Monash Health Service Clayton di sini dengan Dokter Rima. Kenapa Dokter Rima? Karena dia adalah dokter yang memiliki apa ya namanya? Bisa aku kurang tahu bagaimana nyebutinnya ya, tapi bisa ada relasi dengan rumah sakit. Jadi dia bisa merefer saya ke rumah sakit tempat saya lahiran gitu. Nah, sedangkan rumah sakit tempat saya lahiran itu adalah Royal Women Hospital di Sydney. Jauh teman-teman, 40 menit dari Clayton. Kenapa harus di situ? Tidak bisa di rumah sakit yang dekat sini, padahal di sini tuh banyak rumah sakit Monash yang bagus-bagus gitu ya. Dan Monash memang bagian medisnya itu bagus gitu ya, terkenal bagus studi medisnya gitu. Tapi kenapa saya malah dapetnya di City? Itu karena apa namanya, dari asuransi saya itu di covernya ya cuma di rumah sakit itu. Ya mau nggak mau harus ke Royal Women Hospital. Dan ternyata setelah saya ke situ, rasain servisnya, macam-macam gitu dari awal hamil sampai lahir itu ternyata bagus banget ya. Kemudian tadi kan udah masalah periksa ya, berikutnya ada tes darah. Nah, begitu tahu hamil kan ke dokter, lalu dokter merujuk untuk melakukan tes darah macam-macam ya. Mungkin nanti detail apa yang dites saya taruh di video terpisah ya. Jadi yang jelas saya pernah tes darah itu di kayak confirm saya hamil atau tidak itu. Terus ngecek apakah saya ada kekurangan vitamin atau kekurangan zat gizi yang lain gitu-gitu itu di awal. Kemudian eh, ada tes urin juga, tes tes yang di 32 week itu ya, tes glukosa gitu, glukos tes dan lain-lain itu saya juga di cover. Nah, untuk ultrasound atau USG itu, nah ini beda dengan di Indonesia teman-teman. Saya kalau lihat misalnya teman-teman saya periksa USG, nah mereka selalu lakukan itu setiap ke Opjin gitu ya. Jadi
Dia periksa langsung dilihat bayinya lewat USG gitu-gitu gimana keadaannya. Nah, di sini tuh USG itu jarang, teman-teman. USG itu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Jadi mandatorinya cuma 2 kali selama masa kehamilan. Dan ada 1 kali opsional USG gitu ya. Jadi untuk 2 kali mandatori ini ditanggung oleh OSHC ya. Itu USG yang trimester pertama sama USG yang anatomi yang sekitar udah 20-an week gitu ya, 20 mingguan gitu. Nah, yang mandatori, yang opsionalnya apa? Yang opsionalnya adalah yang Down syndrome gitu ya. Jadi di sini di Australia itu legal, semisal orang tua itu mengaborsi bayinya jika memang ada indikasi eh, ada Down syndrome atau cacat atau lain-lain seperti itu. Itu kalau di sini ya teman-teman ya. Ya itu opsional. Nah, boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau mau USG tersebut itu harus apa namanya bayar ya, bayar sendiri. Jadi lumayan mahal sih, 500 ya, berarti 5 juta. Ya, tapi kayaknya di Indo juga segituan ya. Saya kurang tahu sih kalau di Indo. Nah, di sini segituan. Nah, kemudian ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu selama kehamilan juga nggak sering-sering teman-teman karena kita shared care ya. Kenapa ada mode shared care ini? Karena memang posisi rumah saya jauh, jadi jauh dari rumah sakit ya. Jadi separuh saya ke GP, tapi deket-deket saya mau lahiran itu saya semakin sering intens ke rumah sakit sambil tetap dipantau sama GP di sini di dekat rumah saya gitu di kampus gitu ya. Nah, kemudian untuk lahiran saya kebetulan agak ada masalah waktu lahir. Jadi kelahiran saya itu sebenarnya eh, saya merasakan kontraksi, tapi sebenarnya belum waktunya itu lahir, tapi sudah cukup bulan ya. Jadi di 39 week saya merasakan kontraksi, tapi sebenarnya itu belum waktunya lahir. Namun kenapa saya ke rumah sakit? Karena saya pendarahan. Nah, karena pendarahan itu saya telepon rumah sakit dan sama rumah sakit, oh disuruh datang ke sana, lalu dicek, oh ternyata pendarahannya udah cukup ya, cukup banyak gitu. Jadi saya dikasih opsi untuk entah pulang lagi, boleh pulang lagi atau boleh induksi gitu ya, supaya tidak membahayakan bayi. Dan saya pilih induksi. Nah, karena proses pendarahan, induksi, kemudian lahiran normal. Nah, di dalam lahiran normal itu ternyata saya juga pendarahan lagi. Kemudian saya dikhawatirkan infeksi karena suhu saya itu tiba-tiba naik, kemudian bayi sempat down juga, sempat drop gitu ya. Karena apa? Karena menyesuaikan keadaan saya gitu waktu itu saya lupa gitu. Nah, akhirnya bayi harus segera dilahirkan dan akhirnya pakai forceps. Forceps itu tang gitu ya. Nah, proses itu semua itu ternyata cukup membuat badan saya kehilangan banyak darah dan juga membuat saya lama di rumah sakit. Jadi saya stay 5 malam dari yang mungkin kalau lahiran normal dan tidak ada apa-apa itu mungkin hanya semalam, mentok-mentok 2 malam gitu ya. Tapi kalau sesarian itu 3 malam gitu. Nah, saya tuh sampai 5 malam dan malam terakhir ini adalah tambahan karena baby saya kuning, jaundice gitu. Jadi kalau bayi kuning di sini yang stay tidak hanya bayinya saja, tapi ibunya juga stay. Nah, ini sepertinya agak berbeda dengan di Indonesia juga. Karena kalau di Indonesia setahu saya yang stay di Sinari itu hanya bayinya saja. Tapi kalau di sini selain bayinya juga di Sinari, saya juga di situ juga gitu. Jadi kayak diajarin gitu gimana cara beri ASI, memerah susu, macam-macam pokoknya didampingi sama nurse sama konsultan laktasi juga di situ gitu. Jadi itu dia. Nah, ternyata 5 malam itu
yang awalnya saya mikir, "Aduh di-cover ya di-cover nggak ya?" Gitu-gitu. Karena di sini itu teman-teman sepengalaman saya kalau periksa, eee, itu tuh tagihannya nggak langsung masuk ke kita, tapi mungkin beberapa waktu kemudian gitu. Jadi kan deg-degan ya teman-teman ya, apakah itu di-cover apa enggak gitu. Nah, ternyata di-cover dong gitu dan tahunya itu setelah, apa namanya, 2 bulan kemudian. Jadi biasanya kalau alien sudah bayar invoice tertentu itu saya dapat email gitu. Emailnya itu memberitahu bahwa, "Oh ini udah kebayar." Penasaran teman-teman berapa, apa namanya, biaya lahiran normal di Australia gitu. Nah, untuk kasus saya habis $18.000 atau kalau mungkin dikursin ke Indonesia adalah Rp180 juta. Wah, kalau aku bayar sendiri nggak mampu deh. Dan itu fully covered by insurance gitu teman-teman. Jadi, nah kondisi saya nggak bisa disamain dengan kondisi teman-teman yang lain ya. Kebetulan saya beruntung, saya dapat, OSHC-nya itu di-cover oleh kampus, oleh faculty. Setelah bayi saya lahir pun kan harus didaftarkan tuh ke, asuransi. Jadi kami harus upgrade dari yang dual family yang saya cuma berdua, saya sama suami saya, harus upgrade ke multi family. Upgrade, apa namanya, itu harus bayar 5.500. Nah, tapi ternyata fakulti saya nanggung. Jadi bisa dibilang gratis. Jadi ini suatu keberuntungan, dan juga berkah juga. Mungkin juga bukan karena ya, jujur saya menunggu hadirnya buah hati ini sangat lama ya. Iya, bukan sangat lama ya, lama atau enggak itu relatif. Saya menunggunya selama hampir 7 tahun nikah ya. Saya menunggu hampir 7 tahun dan surprisingly Tuhan kasih keajaiban mujizat ini malah ketika saya studi S3. Yaitu saat saya buyang-buyangnya bikin riset atau mempersiapkan ke sidang kandidasi ya, confirmation of candidature itu. Itu dia teman-teman sharing dari saya. Untuk detail-detailnya nanti saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar atau bisa DM ke IG saya. Ada di penjelasan di banner ya, IG saya apa. Terima kasih, bye-bye.